Kemudian kolom terakhir untuk asal daerah di database itu nama kolomnya adalah asal. Di sini asal. Nah, sehingga di sini kita sudah mencoba untuk menampilkan data yang ada di data siswa yang sumbernya dari sini. Nah, sekarang coba kita save, kemudian kita tampilkan di dalam browser. Refresh, datanya sudah tampil sesuai dengan data yang ada di dalam database kita. Halo semua teman-teman coding, kita ketemu lagi di video ini. Pada video ini kita akan masih membahas interaksi antara halaman web dan database. Namun khusus untuk pada video ini difokuskan pada menyajikan data table yang ada di database-nya ke dalam halaman web. Nah, sebelumnya kita lihat terlebih dahulu di database. Saya sudah memiliki sebuah database dengan nama contoh. Di dalamnya terdapat dua buah tabel, yaitu tabel daerah dan tabel mahasiswa. Tabel daerah sendiri kolomnya ada dua, yaitu kode dan nama daerah. Kemudian tabel mahasiswa terdiri dari kolom NIM, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan asal. Ingat, nama-nama kolom yang ada dalam tabel penting untuk kita ingat. Nah, data-data ini, khususnya yang data mahasiswa, akan kita tampilkan di dalam halaman browser kita. Kemudian, filenya nanti akan saya simpan di folder natif yang ada di ht.io. Oke, mari kita mulai. Sekarang saya menggunakan editor Sublime. Pertama, kita drag terlebih dahulu folder kerja kita, yaitu latihan natif. Nah, di sini kita akan membuat sebuah file. Filenya sudah jadi, kemudian kita save dengan nama daftar, huruf kecil ya, daftar mahasiswa .php. Ingat, jangan lupa .php-nya. Nah, kemudian kita membuat halaman HTML-nya seperti biasa. Title-nya kita ganti dengan daftar mahasiswa. Kemudian kita bekerja di bodinya, membuat tulisan daftar mahasiswa dengan elemen H1 kecil, H1 daftar mahasiswa. Kemudian kita buat sebuah garis here ya, sehingga di halaman browser kita sudah bisa kita uji localhost latihan natif daftar mahasiswa .php. Nah, halaman kita sudah muncul. Sekarang kita persiapkan datanya seperti dengan apa yang pernah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, pertama, karena kita akan berinteraksi dengan database, maka kita membuat terlebih dahulu koneksi. Nah, ingat, membuat koneksi ini merupakan bahasa PHP, sementara saat ini kita berada dalam bahasa HTML. Jadi kita beralih dulu ke bahasa PHP. Buka tag PHP, kemudian jangan lupa tutupnya. Pertama, kita akan membuat koneksi. Koneksi sama dengan MySQL connect. Lihat parameternya kemarin. Sidebar ini saya tutup dulu ya. Oke, parameternya servernya localhost
kemudian usernya root, password untuk sekarang dalam kondisi kosong, kemudian nama database-nya contoh. Berikutnya kita akan meminta bantuan MySQL query untuk mengambil data-data yang ada di dalam tabel mahasiswa. Data tersebut kita simpan ke dalam sebuah variabel dengan nama data siswa. Kita buat dong MySQL query. Ingat parameter pertama, silakan melalui koneksi yang telah dibuat, kemudian ambilkan semua data dari tabel mahasiswa. Sampai pada saat ini kita sudah memiliki sebuah variabel data siswa, isinya itu sama dengan data yang ada di dalam tabel ini. Jadi kalau isinya di sini 100 baris, maka di sini terdapat juga 100 baris. Kalau di sini terdapat 10 kolom, maka isinya juga 10 kolom. Nah, berikutnya data-data ini kita tampilkan ke dalam tabel. Jadi terlebih dahulu kita buat tabelnya. Tabel, ingat, dalam rangka membuat tabel itu adalah bahasa HTML. Jadi kita keluar dari area PHP. Kemudian kita masuk ke bahasa HTML kembali. Table. Kita beri border dulu ya. Border sebesar 1. Kemudian kita buat baris untuk judul kolom tr pd. Ingat, kolom pertama yang akan kita sajikan name. Kemudian kolom berikutnya nama, kolom berikutnya tanggal lahir, kolom berikutnya lagi jenis kelamin, kemudian kolom terakhir asal atau daerah asal. Nah, berikutnya kita akan membuat baris untuk isi tabel sesuai dengan jumlah baris yang ada di dalam sini di data siswa. Atau dalam kata lain, kita akan melakukan proses while. Nah, ingat, proses while ini adalah bahasa PHP lagi. Jadi kita buka bahasa PHP. PHP while. Katanya ambil baris di sana, kemudian baris kita ambil, anggaplah kita beri nama dengan siswa, itu hasil dari page dari variabel data siswa. Kemudian yang akan kita lakukan adalah membuat baris. Nah, ini adalah bahasa PHP. Sengaja saya menutup di sini karena di baris berikutnya ini yang akan diulangi. Ingat, proses pengulangan itu adalah semua yang ada di antara kurung kurangan ini itu akan diulang sesuai dengan berapa jumlah data yang ada di dalam sini. Dan data yang ada di dalam sini diambil barisnya, disimpan di dalam sebuah variabel dengan nama siswa. Kita akan membuat baris yang akan diulang sesuai dengan jumlah data di dalam sini. Kemudian ketika membuat baris, kita akan membuat kolom. Kemudian di dalam kolom ini kita akan tampilkan nilai dari variabel siswa. PHP echo tampilkan nilai variabel siswa, indeks atau kolom name, kemudian koma, tutup PHP. Nah, ini kira-kira proses menampilkan name. Kolom berikutnya kita tampilkan lagi untuk nama.
Kemudian berikutnya kita sinkronkan tanggal lahir. Tanggal lahir dalam database itu kolomnya tadi adalah TGL lahir. TGL lahir. Kemudian kolom berikutnya pasti adalah jenis kelamin. Jenis kelamin. Kemudian kolom terakhir untuk asal daerah di database itu nama kolomnya adalah asal. Di sini asal. Nah, sehingga di sini kita sudah mencoba untuk menampilkan data yang ada di data siswa yang sumbernya dari sini. Nah, sekarang coba kita save, kemudian kita tampilkan di dalam browser. Refresh, datanya sudah tampil sesuai dengan data yang ada di dalam database kita. Ya. Nah, berikutnya coba kita lihat beberapa jenis error yang kadang terjadi. Pertama, jika salah menuliskan nama server. Kemudian apa yang terjadi ketika akan ditampilkan? Nah, dia akan loading terus, network generate, tidak menemukan server saat host, jadi servernya hostnya is tidak diketahui. Nah, itu kira-kira berapa penyebab yang bisa menyebabkan gagal. Sekarang kita ganti coba usernya dengan root, yang harusnya adalah root tanpa S. Kemudian kita uji apa komentar errornya. Nah, komentar errornya access the need for user roots. Jadi komentar ini bisa jadi karena usernya yang salah atau passwordnya yang salah. Nah, sekarang coba kita ganti kembali, kita benarkan terlebih dahulu. Nah, kemudian kita jalankan. Nah, cocok. Sekarang kita ganti passwordnya. Misal kita isi password X, padahal harusnya tidak ada passwordnya. Kemudian kita uji. Nah, komentar errornya sama dengan tadi ketika melakukan kesalahan user maupun kesalahan password. Permasalahan lain yang sering terjadi adalah ketika kita melupakan titik koma. Misal seperti ini, kita melupakan titik komanya. Kemudian ketika kita jalankan, komentar errornya unexpected data siswa, tidak diharapkan ada data siswa di line 12. Nah, katanya tidak diharapkan ada data siswa, ini tidak boleh ada. Oh, ini tidak boleh ada karena di sini belum kita tutup. Jadi baris ini masih dianggap kelanjutan dari baris ini, atau dengan kata lain ini sebenarnya sama dengan ditulis serba seperti ini, sehingga baris ini menjadi sesuatu baris yang salah. Kok ada perintah MySQL connect bla 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 tutup kurung kemudian data siswa. Nah, harusnya di sini sudah berakhir sebuah instruksi. Itu berikutnya. Sekarang kita normalkan, kemudian kita load ulang ke normal kembali. Kemudian berikutnya kita lihat lagi jenis kesalahan yang kadang muncul. Contoh, di sini koneksinya yang asalnya dari sini, coba kita ganti di sini dengan tanpa menggunakan S, cuma connect. Anggaplah kita salah mengetik. Kemudian kita refresh, hasilnya undefined variable connect. Jadi tidak dikenal variabel yang bernama connect yang ada di line 12. Jadi menurut informasinya ini kita tidak kenal yang namanya koneksi yang ada di 12. Nah, ini merupakan koneksi yang asalnya dari sini. Kita ganti lagi, sesuaikan. Nah, sekarang kita benarkan, kemudian kita refresh, tampil lagi. Nah, sekarang berikutnya kita lihat contoh error lain yang kadang terjadi. Misal MySQL query-nya, anggaplah ini kurang I, ya,
kita lihat apa yang akan terjadi. Call undefined function query, maksudnya ada fungsi yang tidak dikenal, yaitu fungsi MySQL query yang ada di line 12. Jadi katanya fungsi MySQL query ini tidak dikenal. Nah, karena memang nama fungsi yang seharusnya adalah MySQL query. Ya. Kita benarkan lagi, kemudian kita refresh, lihat, oke, sudah kembali normal. Berikutnya kita ganti lagi jenis kesalahan yang lain. Nah, contoh yang ini. Name, misal kita isi STB. Padahal dari tabelnya sana harusnya kolom name, ya. Nah, tapi di sini kita ganti STB. Coba kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, undefined index. Jadi ada indeks yang bernama STB di line 27. Tidak dikenal. Ya. Tidak dikenal indeks yang bernama STB di line 27. Hanya indeks STB. Nah, yang dimaksud dengan indeks itu adalah yang seperti ini adalah indeks. Indeks itu merupakan sub dari sebuah variabel. Ingat, ini adalah variabel. Variabel siswa ini memiliki beberapa sub. Salah satunya adalah name. Nah, ini tidak dikenal. Siswa ini tidak ada sub yang namanya STB. Yang ada adalah name. Ya. Kemudian contoh yang jenis lain yang sering gagal adalah anggaplah satu ini kelupaan. Ya. Ya, ini kita buat kurung kurawal tutup ini sebagai pasangan yang ini. Nah, kita tutup, kita anggaplah tertinggal seperti ini. Kemudian kita save. Setelah itu kita jalankan. Nah, katanya di sini unexpected end of file di line 37. Nah, line 37 loh. Dan 37 padahal sudah di sini. Artinya tadi kita ini membuka loh proses pengulangan, tapi kita tidak tahu, tidak kenal sampai di mana batasannya kita akan mengulangi. Nah, mana pasangannya yang ini? Unexpected of, sehingga dia laksanakan terus sampai di sini tanpa batas. Oke, kita normalkan lagi kembali. Nah, itu kira-kira beberapa jenis kesalahan, ya. Nah, selanjutnya kita coba perbaiki, kita normalkan lagi kembali. Nah, yang ini kita akan tampilkan bukan huruf P dan L di sini, tetapi kalau isinya di sini P, kita tampilkan perempuan, kalau L kita tampilkan laki-laki. Nah, untuk mencapai hal itu, di sini yang jenis kalian tadi ini anggaplah kita buat seperti ini supaya lebih luas. Nah, di sini kita menggunakan bahasa jika. Oke, di video lain akan kita bahas bagaimana penggunaan if, karena if ini juga ada beberapa jenisnya. Nah, bahasa if ini adalah bahasa PHP juga, ya. Nah, kira-kira seperti begini bahasanya. Jadi kita buka tag PHP. Ingat, setelah buka jangan lupa tutupnya supaya tidak tertinggal. Jika variabel siswa kolom jenis kelamin nilainya, ingat 2 kali, adalah P, maka seperti ini. Jadi hanya ini bahasanya membahasakannya, kalau variabel siswa sub jenis kelamin nilainya P, maka tampilkan tulisan perempuan. Selain itu, else tampilkan tulisan laki
laki-laki. Kira-kira kurang lebih seperti begini bahasa untuk menggunakan jika, maka, jika, maka, jika, maka. Sekarang coba kita lihat hasilnya. Yang muncul adalah perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki. Nah, selain menggunakan jika seperti itu, ada struktur bahasa lain penggunaan if yang lebih simpel jika cuma dua kemungkinan seperti ini. Namanya struktur ternary, ya. Nah, modelnya kira-kira seperti ini. Jadi hapus ini ya, hapus. PHP-nya jangan hapus ya, PHP tutupnya oke, ini tutupnya PHP. Nah, kurang lebih seperti ini. Echo tampilkan tulisan. Oke. Jika siswa kolom jenis kelamin sama dengan P, tanda tanya, perempuan, kemudian titik 2, ini boleh titik tanda petik 2 ya, laki-laki. Kira-kira begini membahasakannya. Apakah siswa kolom jenis kelamin nilainya P? Ditanya. Kalau ternyata betulan P, maka ditampilkan tulisan perempuan. Kalau ternyata pertanyaannya di sini, apakah kolom siswa isinya P? Ternyata bukan P, maka yang ditampilkan adalah laki-laki. Nah, ini adalah struktur ternary ini sangat bagus digunakan jika kemungkinannya cuma dua. Ya, tidak ada kemungkinan yang ketiga. Nah, yang ini coba kita save, kemudian kita jalankan. Apakah hasilnya sama? Ternyata masih sama hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan benahi adalah menampilkan asal daerahnya, daerah asalnya. Nah, daerah asalnya di sini kita merefer dari tabel daerah, ya, nama daerah. Jadi kedua tabel ini kita join. Jadi kita select dari sini, kemudian kita join dengan tabel daerah. Yang menghubungkan antara kedua tabel ini adalah kolom asal di tabel mahasiswa kita hubungkan dengan kolom kode yang ada di tabel daerah. Nah, kalau seperti ini berarti kita memperbaiki instruksi selectnya. Nah, instruksi select ini coba saya pindahkan ke atas di sini dengan membuat sebuah variabel SQL. Ini bebas ya membuatnya, bebas. Nah, kemudian ini saya pindahkan, saya cut, saya taruh sini. Kemudian di dalam sini yang kita gunakan adalah SQL. Kalau di sini kita gunakan X, berarti di sini juga kita pakai X. Ya, masalah sama, saya lebih senang menggunakan SQL seperti ini. Nah, di sini kita bangun instruksi perintahnya. Nah, kita select mahasiswa titik bintang, artinya ambil semua kolom yang ada di tabel mahasiswa. Jadi ambil dari tabel mahasiswa semua kolom. Kemudian setelah itu kita akan mengambil nama daerah di tabel daerah. Daerah titik nama daerah. Ya. Nah, dari tabel mahasiswa, kemudian kita join, inner join tabel daerah. On, hubungkan antara tabel mahasiswa kolom asal ke tabel daerah kolom kode. Kira-kira seperti ini. Nah, instruksi ini yang akan dilaksanakan di sini.
Nah, dengan seperti ini berarti di data siswa ini terdapat satu kolom tambahan, yaitu ada kolom nama daerah. Nah, berarti di sini kita sudah bisa tampilkan, bukan asalnya kita tampilkan, tapi nama daerah. Coba kita save, kemudian kita uji. Nah, ternyata sudah muncul nama daerahnya sesuai dengan hasil relasi kedua tabel ini. Coba kita lihat apakah benar. Siswa 1 kodenya 011. Kita lihat 011 itu apa ya? 011 Bontang. Nah, hasilnya di browser kalau kita lihat, oh iya. Oke, saya kira itu proses menyajikan data dengan menggunakan PHP dan MySQL. Sampai ketemu di video-video berikutnya.